بأنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah di mana saja berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan syukur yang sebenar-benarnya, yaitu yang harus memenuhi 3 rukun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang pertama yang dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Artinya lisan kita, lidah kita, mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah rukun yang pertama. Mulut kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesehatan kepada saya. Alhamdulillah, Allah telah memberikan keimanan kepada saya. Alhamdulillah, Allah telah memberikan Islam kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, untuk menikmati segala apa saja yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun syukur yang pertama. Kemudian
Rukun syukur yang kedua adalah asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Hati kita ini meyakini, beriktikad bahwa apa saja yang ada pada diri kita, apa saja yang dimiliki oleh kita, apa saja yang ada di sekeliling kita, apa saja yang ada di dunia ini adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati kita harus betul-betul meyakini bahwa semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja dari nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita sekarang ini bisa belajar melalui tausiah seperti ini. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita ini sekarang bisa bersama-sama mendengarkan ceramah ini. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mungkin akan bisa hidup di dunia ini. Ini harus kita yakini di dalam hati kita. Ini rukun yang kedua, yaitu asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kemudian rukun syukur yang ketiga adalah asyukru bil a'dha, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan seluruh anggota badan kita. Artinya apa? Artinya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini harus kita manfaatkan untuk apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kita sebagai orang kaya, maka kita harus menggerakkan anggota badan kita untuk memanfaatkan kekayaan kita ini untuk segala sesuatu yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya bahwa syukur bil a'dha ini adalah mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan jin dan manusia. Ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku menciptakan, al jin, yaitu jin, wal insa, dan manusia. Jadi ternyata duluan mana Allah menciptakan antara kita dengan jin? Pertama kali yang diciptakan adalah jin. Nah, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam itu, yaitu pasangannya yang bernama siapa? Yang bernama siapa? Istri Nabi Adam? Ya? Siapa? Tahu? Siapa nama istri Nabi Adam? Coba Anta jawab.
Siapa nama istri Nabi Adam alaihi salam? Anta. Okta. Coba Okta jawab. Siapa nama istri Nabi Adam? Tayyib. Betul. Barakallahu fiik. Itu sebelumnya memang sudah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakannya, yaitu jin dan malaikat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala baru saja menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah memerintahkan kepada jin, iblis, dan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujud di sini bukan seperti sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pengertiannya adalah hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Coba, siapa yang tahu di antara jin dan malaikat yang mau melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam? Ya, coba jawab. Siapa? Yo, coba sekarang kelas 9. Jawab ya, coba. Diva. Coba. Diva. Nah. Coba jawab. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan apa tadi? Siapa di antara jin, iblis, dan malaikat yang mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Ya, yang mau sujud kepada Adam hanyalah malaikat. Ya, betul. Barakallahu fiik. Fasajadal malaikah. Malaikat mau sujud. Ya, tetapi jin dan iblis membangkang. Jin dan iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Nah, sifat Adam yang semacam ini harus ya kita ketahui. Dan sifat malaikat yang seperti ini, yaitu mau melaksanakan segala perintah Allah, itu harus kita ikuti. Harus kita teladani ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat jin dan iblis ini harus kita jauhi. Harus kita tinggalkan. Apa sifatnya? Membangkang. Membangkang. Ya. Apalagi sifatnya? Wastakbar. Sombong. Tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Tidak mau sujud kepada Adam. Iblis itu, jin. Tidak mau sujud kepada Adam. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepadanya. Tidak mau. Kenapa? Karena iblis, jin merasa sombong. Rasa sombongnya kenapa? Karena katanya khalaqtani ya min nar wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan iblis dari api, sedangkan Allah menciptakan Adam dari tanah. Ngapain? Katanya, ngapain aku mau sujud kepada Adam? Seharusnya Adamlah yang harus sujud kepadaku. Aku lebih mulia. Ini sifat sombong semacam ini tidak dibenarkan bagi kita untuk menirunya. Ya. Nah, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau, umat beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Karena apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, santiawan semuanya, kita diperintahkan untuk sholawat kepada Nabi. Coba, apa di antara pahalanya kalau kita bersolawat kepada Nabi? Ya, coba para santri, coba jawab. Apa di antara pahala
kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba jawab. Ya, coba kelas 8. Jawab apa di antara pahalanya? Ya, apa di antara pahala kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, coba kelas 8. Kelas 8, coba. Ya, coba Nizar Hasbi Allah. Jawab Nizar Hasbi Allah. Apa di antara pahala berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, la a'rif ya Ustaz, la basa. La a'rif ya Ustaz, la basa. Baik, dengarkan ya, isma'u wa'u. Di antara pahala salawat kepada Nabi adalah bahwa apabila kita bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Oh, bayangkan. Kita bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali, ya. Bapak Ibu dan para santri semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih sekarang berada pada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan salah satu daripada 4 bulan yang hurum, yang haram. Bukan bulan yang haram, tapi bulan haram. Apa artinya haram? Haram artinya bulan yang mulia, bulan yang suci. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surah yang ke-9, surah At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Ya, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna sesungguhnya iddata bilangan asyhur bulan-bulan indallahi bagi Allah بهذا الهادي